Selamat malam para pemirsa, gembira sekali kita masih berada di belajar Islam yang pada hari ini bicara tentang kontroversi pendirian gereja bersama teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dengan dua narasumber yang ada di depan kita. Nah Bu Temi tadi Ibu memang terpotong ketika menjelaskan pandangan Ibu. Kembali sebetulnya Ibu belum menjelaskan tentang kemudian gereja di ruang publik itu seperti apa? Orang Kristen memandang gereja itu setidaknya secara dua dimensi. Ada ruang personal dan juga ada ruang publik, tidak bisa dipisahkan. Pada dirinya sendiri ada konsep bahwa di dalam kekristenan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi sebuah metafor teologis yang mau diwujudkan secara publik pada sebuah realitas yang bahasanya kan tidak sama sebenarnya. Jadi orang Kristen itu pengalaman bergerejanya memang diberi bentuk pada bangunan salah satunya. Sehingga arsitektur menjadi penting bagi orang Kristen dalam rangka mewujudkan identitasnya secara kolektif. Tidak dengan begitu saja orang Kristen itu membangun gereja sebenarnya. Ada sejarah panjang, ada percakapan, ada pergulatan di dalamnya secara teologis. Berdoa panjang untuk mengatakan apakah tepat bentuk yang kami bangun. Apakah di sini Tuhan menginginkan kami membangun gedung ini. Ini kan pada tataran teologis. Menjadi berpersoalan ketika pembahasan teologis itu ditempatkan dalam ruang publik yang sekarang di dalamnya sedang terjadi perang wacana. Bahwa kalau orang Kristen melihat kehadiran gereja sebagai wujud identitas kolektif tentang siapa mereka, pertanyaannya adalah apakah cara kita membahasakan identitas kolektif kita itu relevan dengan bahasa di mana masyarakat yang lain itu berada. Ini kan menjadi pertanyaan internal. Pertanyaan eksternalnya ini kan ditujukan kepada negara. Adalah apakah bahasa-bahasa religius yang hendak diwujudkan dalam ruang-ruang persilangan politik, sosial, dan budaya itu bisa dijaga, bisa dipelihara. Karena bahasa religius itu kan sebenarnya juga menjadi dasar dari cara sebuah entitas kolektif yang bernama Indonesia merumuskan siapa dirinya. Bu Temi, mungkin saya jadi tertarik tanya nih ya, apakah Ibu ingin mengatakan bahwa memang sebetulnya ada persoalan dengan mendirikan gereja dalam sebuah masyarakat yang taruhlah mayoritas Muslim gitu? Saya tidak melihatnya ke sana. Karena menurut saya persoalan mayoritas minoritas itu menjadi sebuah urusan yang harus ditangani negara. Kalau kita membahasakannya secara teologis pada persoalan pembangunan gereja, menurut saya jawabannya berbeda. Jawabannya harusnya adalah pertanyaan kepada orang Kristen dulu. Ketika kita hendak masuk ke dalam sebuah gedung gereja kita harus bisa membayangkan orang-orang di sekitar kita itu pertanyaannya apa tentang kita. Karena yang mereka lihat kan gedungnya dulu. Sama seperti kita membangun rumah. Orang Kristen itu kalau disuruh pergi ke gereja, ibaratnya mereka pergi ke rumah mereka sendiri. Di dalam gereja ruang ibadah orang tahu dia duduk di mana minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, tahun sebelumnya dia duduk di situ juga. Ikatan bukan secara fisik saja, tetapi ikatan spiritual pada sebuah bangunan itu memang menjadi sebuah bahasa dan cara orang Kristen berada. Kalau ini kemudian menjadi persoalan di ruang publik, pertanyaan yang dua dimensi itu harus diajukan bersamaan. Kepada diri sendiri secara kolektif sebagai komunitas Kristen, apakah kami sudah selama ini mengkomunikasikan cara kami berada, cara kami berelasi dengan orang di sekitar situ. Pada saat yang sama pertanyaan yang keluar adalah apakah mereka yang selama ini kita sebut sang lain, the other itu memang sudah cukup memahami cara kami berbahasa dan di tengah semua itu adalah ini negara hukum. Okay. Pemerintah harus bertanggung jawab. Nah, sekarang mungkin saya ke Bang Ismet ya, karena Bu Temi sudah menyatakan bahwa salah satu jawabannya adalah bagi umat Kristen sendiri untuk mempertanyakan kembali apakah selama ini cara berkomunikasi dengan the others sudah cukup baik ya, sehingga orang cukup paham kenapa harus ada gereja. Sekarang pertanyaan saya terhadap Anda yang juga belajar tentang regulasi, tapi saya belum masuk ke regulasinya dulu Bang Ismet. Pertanyaan saya begini, kenapa sih belakangan ini kalau betul tadi ya sebetulnya itu terjadi eskalasi selama 10 tahun terakhir, ada semacam nggak tahu resistensi, penolakan, kemarahan, atau sebetulnya tidak. Sebetulnya
bukan persoalan kelompok masyarakat di sekitar yang dulu selama berpuluh tahun nggak ada masalah orang bikin gereja gitu lah kira-kira ya. Kenapa sekarang terjadi itu? Apakah karena orang memang menjadi tidak paham, menjadi gimana Bang Ismail? Ya kalau penjelasannya sebenarnya ya harus jujur kita mengatakan bahwa ada stable konflik ya. Between stable konflik yang secara stabil itu sepertinya selesai tapi tidak di antara orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen, terutama dalam kaitannya ini kan agama Islam dan Kristen itu kan muncul dari tradisi yang hampir sama sehingga terjadi apa yang kita sebut dengan sibling rivalry, jadi pertarungan antar keluarga. Jadi selalu saja sebetulnya saudara tapi bersaing gitu. Ya, seperti kalau kita punya anak dua, itu anak kita pasti selalu akan berusaha untuk menunjukkan bahwa dia yang paling baik ke kita. Karena sibling rivalry itu bicara tentang bagaimana orang tua kemudian menganggap kamu lebih baik dari dia. Nah dalam konteks yang paling sederhana itu sebenarnya sibling rivalry antara orang Muslim dan orang Kristen itu bisa dilihat dalam perspektif di mana mereka sebenarnya tidak saling mengenal. Seolah-olah kenal tapi tidak pada dasarnya. Jadi ada stable konflik antara dua kelompok ini yang kemudian terus menerus jadi seperti api dalam sekam. Pada masa Orde Baru, konflik-konflik yang bermuatan religiusitas seperti itu selesai dengan konsep SARA. Tapi sekarang ketika semuanya terbuka, ada faktor-faktor lain yang kemudian bermain di situ. Jadi problemnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah hubungan yang honest, yang jujur, bahwa kita berbeda tapi kita saling menghargai. Oke, tapi Bang Ismail tadi mengatakan sebenarnya kan regulasinya sudah pro pada taruhlah dalam hal ini kelompok mayoritas Muslim lah ya. Sudah ada banyak aturan-aturan kan yang memaksa untuk mendirikan gereja harus ada syarat ini dan itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sesudah ada begitu banyak aturan dan toh kekerasan atau serangan atau kan ada larangan, ada pembakaran, ada serangan gitu. Itu terjadi. Jadi di mana logikanya itu? Logika itu memang sederhana, logika tentang politik, bagaimana kita berkuasa kan. Lebih pada keinginan untuk kita memberikan pengaruh yang lebih besar pada aspek-aspek legal di negara ini. Dan sebenarnya kontestasi tentang hal seperti ini itu bukan hanya terjadi sekarang. Sejak zaman Orde Lama, Orde Baru itu juga keinginan terus untuk membuat nilai-nilai norma-norma Islam menjadi norma-norma negara itu terus berlangsung. Cuma memang ketika ada ruang yang dibuka sedemikian besar setelah reformasi, keinginan untuk menegaskan identitas komunal seperti ini menjadi lebih kuat. Ini kan kita kelihatan kalau kita lihat, apalagi banyak sekali kebijakan-kebijakan negara yang pada hakikatnya punya konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya begini, Undang-Undang Otonomi Daerah itu pada dasarnya itu sangat mulia, tapi pada prakteknya dia menciptakan enklave-enklave baru berdasarkan etnis dan agama. Makanya nggak jadi aneh kemudian muncul perda-perda syariah. Nah pada saat yang sama enklave itu menjadi bagian yang baru untuk melakukan tawar-menawar politik dalam beberapa hal. Begitu juga ketika kita ngomong tentang rumah ibadah misalnya, problem yang utama dalam hal pemberian izin rumah ibadah karena memang persoalan rumah ibadah diletakkan di kabupaten. Sekarang itu FKUB itu menjadi sangat powerful sehingga kalau tanpa rekomendasi di FKUB itu hampir nggak mungkin rumah ibadah bisa didirikan. Nah dalam regulasi sebelumnya itu di tangan gubernur. Jadi sebenarnya negara memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk berkonflik antar mereka dengan cara pandang seperti ini. Bahkan dalam kasus misalnya Bogor, Yasmin, bahkan sebetulnya sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan seharusnya gereja Yasmin tersebut diizinkan untuk didirikan ya, tetapi toh si wali kotanya justru melanggar amanat dari Mahkamah Agung itu. Saya ingin nanti minta komentar dari Bu Temi lagi, tapi untuk sementara kita harus akhiri segmen kita karena kita harus jeda sebentar. Jadi para penonton Belajar Islam di rumah jangan kemana-mana karena Belajar Islam akan kembali segera sesudah jeda yang satu ini.